Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang tanggal 28/05/2021. Nah, kali ini kita mau bahas tentang trade seperti biasa di gold sama GBP JPY. Ya. Jadi saya hanya fokus di dua pair ini aja, nggak banyak pair gitu. Kalau untuk scalping, kalau untuk swing mungkin ada beberapa pair gitu. Kalau untuk scalping hanya dua ini aja. Nah, kedepannya mungkin video record seperti ini bakal saya terus publish ya, biar teman-teman bisa saling belajar, saya juga sambil belajar ya. Juga apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa memahami gitu. Jadi bisa ditonton berulang-ulang ya. Di sini saya menggunakan MT4 ya, MetaTrader 4. Kalau yang ini share dari HP ya. Kalau untuk entry sendiri saya biasa dari HP. Soalnya biasanya saya ada posisi close half. Close half itu close trade ketika sudah mencapai titik tertentu ya, dengan mengamankan posisi. Jadi kalau misalnya kita open posisi lotnya satu lot, kita bisa close di 0,8 atau 0,5 gitu sambil berjalan dan menyisakan sisanya nih biar untuk runner gitu. Jadi untuk posisi nanti next mengejar ke area profit, kita sudah mengamankan profit duluan di depan gitu. Nah, juga saya pakai trading view ya. Ini juga saya biasa pakai trading view karena biasanya lebih banyak ya, toolsnya ini lebih banyak. Kalau untuk perbandingan antara sama tidaknya dengan chart, ini tergantung tergantung broker yang kita pakai juga di trading view-nya gitu. Kalau untuk GBP JPY masih sama. Kalau untuk gold saya biasanya pakainya ini ya, Savo ya. Sebentar. USD. Oke. Nah, kita mulai. Nah, kalau untuk live stream sendiri nanti mungkin akan ada beberapa waktu, cuman yang jelas kalau live stream sendiri untuk forex khususnya beda sama binari ya. Kalau untuk forex kan kita nggak bisa diburu-buru gitu. Jadi harus paling kalau diburu-buru jadi pending order, kecuali kalau memang tepat dengan momennya atau sesi yang kita mulai tepat juga. Kalau untuk record begini mungkin bakal sering saya share. Kalau untuk live streaming sendiri nanti paling bersama member, nanti dari linknya ini saya share ke YouTube ya. Jadi biar teman-teman di luar member pun bisa sambil ikut belajar juga gitu. Sama kita sama-sama belajar ya. Jadi kita semua mengawali semuanya dari belajar. Oke, kalau misalnya ada momen yang bisa saya entry, saya ambil posisi entry ya. Sekarang kita coba mulai analisa dulu dari GBP dulu ya. Kita start dari GBP JPY. Nah, GBP JPY kita biasanya mulai dari H4 dulu. Oke, kita lihat di H4 dulu posisi. Kemarin saya ngambil posisi entry buy juga di sini. Ya karena di sini ada pembentukan pattern juga dan dia baru break trendline. Oke, kalau untuk GBP JPY untuk reversal ini kita harus lihat karena ini udah nggak ada area resisten sebelah kiri yang terdekat ya. Jadi di H4 udah nggak kelihatan, di daily juga kelihatan tapi jauh ya. Ini bisa masuk ke weekly. Nah, di area weekly sini. Nah, di sini areanya ada area supply. Oke, jadi untuk reversal sebenarnya bisa. Oke, tapi kita harus menunggu dulu titik harganya. Untuk memastikan kita cek dulu harganya di berapa ya. Jadi soalnya kalau di weekly ini kan kita harus mempertimbangkan dari segi stop loss. Jadi stop loss kita bisa sangat lebar kalau kita analisa di time frame yang sangat besar gitu. Oke. Kita masuk lagi ke daily. Kita masuk ke H4.
Nah, untuk range harganya sendiri kita lihat kalau misalnya kita pasang stop loss ya. Di sini kita punya stop loss sekitar 60 pips ya. Jadi itu lumayan sangat besar. Jadi $70 pips di sini. Jadi kalau untuk entry sendiri, kalau teman-teman mau ngambil posisi karena ini ada strong bullish ya, impulsement 1 2 3, ya teman-teman bisa mengambil posisi retrace ya. Untuk mengambil posisi buy. Oke, yang ininya kita coba hapus dulu ya biar nggak kelihatan. Nah, ini 1.555 di break. Kita lihat 15 dan 30. Oke, di sini ada area demand kecil ya. Nah, karena ini posisinya impulsement, kita bisa make sure posisi dengan retracement. Cuma kalau retracement saya nggak terlalu banyak. Oke, di situ. Jadi untuk JBP JPY saya akan ngambil posisi buy ya di sini, tapi kita ukur dulu kalau dari sini ke sini ada jarak berapa. Jadi sekitar 20 pips ya. Jadi sebenarnya ada kemungkinan kita bisa ambil posisi sell untuk ngejar ke area situ ya. Pertimbangannya seperti apa? Ini ada area support 873. Ini masih ada jarak 10 pips sebenarnya. Nah, cuma di sini ada area support juga. Ya, oke. Kita belum bisa ngambil posisi sell karena di area support dan belum ada konfirmasi apakah dia break atau dalam kondisi ini. Oke, kita ambil posisi dari sini ke sini. Jadi kita bisa ngambil posisi buy di sini. Seperti harga ini. Nah, untuk buy nanti di area sini sama di sini. Oke. Oke, kita hapus. Oke, untuk GBP JPY kita sambil nunggu ya. Jadi video ini banyak saya pause dulu sebentar. Nah, kalau kita mau ngambil posisi sell, kita bisa ngambil posisi entry nanti di area sini. Untuk kondisi retouch ke sini ya. Kita coba lihat di MT4. Untuk pivot sendiri masih jauh di bawah ya. Oke. Di sini ada area support yang tadi kita area demand. Oke, nah di sini juga di area sini. Kita ambil bersama ya. Jadi kalau saya mau ngambil posisi buy nanti paling di sini ya. Kita bisa pasang buy limit di sini untuk ngambil 10 pip aja.
Oke, saya ngambil posisi buy limit di sini ya. Seperti teman-teman lihat, saya ngambil posisi buy limit di sini. Untuk take profit sendiri saya ngamanin di area sini. Sorry. Take profit sendiri saya ambil di posisi atas di sini ya, di sini. Dan untuk stop loss sendiri saya pasang di area bawah. Oke, kita tunggu posisinya ya. Itu untuk GBP/JPY. Untuk gold kita lihat. Oke. Kita lihat di time frame H4 dulu. Untuk gold sendiri di sini udah valid swing ya, jadi ada kemungkinan dia masih kuat turun. High-nya sudah kebentuk, jadi kemungkinan sih akan masih turun ke dalam sampai sini. Oke, sampai sini kita lihat. Nah, ini ada konfirmasi 2 candle bearish. Oke. Kita lihat kalau posisi di sini berapa pip ya. Dari sini sampai ke sini. Sekitar 30-40 pips ya. Jadi masih bisa kita ambil posisi sell untuk gold. Oke, saya ambil posisi sell. Oke, saya untuk take profit sendiri sebenarnya bisa sampai ke area pivot di sini ya, sampai 1891. Cuman kita make sure 1891. Kalau dari sini sih bisa sangat sampai sini ya. Kita bisa lihat posisi di sini masih floating minus ya. Oke, saya akan take profit di area sini dulu. Oke, kita ambil take profit di sini. Ini sekitar berjalan kalau ke sini. Nah, untuk SL sendiri harusnya di atas ini ya, gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman agak tidak mau high risk, teman-teman bisa ngambil di sini. Nanti teman-teman bisa re-entry lagi di atas ketika ada kondisi retest. Ini ada area supply, ternyata kita bisa SL di sini 1837. Sorry, 1897 ya. Nah, di area sini. Dan take profit di sini. Ini take profit pertama ya. Ini kalau misalnya posisinya di sini bisa ambil posisi ke lebih dalam. Oke, yang penting kita bisa ngamalin dulu posisi. Nah, kalau untuk RR sendiri kita sebenarnya memperhitungkannya itu tergantung aktualnya ya. Jadi kalau misalnya ternyata memang SL kita bisanya di atas pivot point di sini ya, berarti kita set SL-nya di sini. Kalau ternyata memang SL-nya amannya itu lebih atas dan ternyata pivot atau support terdekat atau demand terdekatnya lebih bawah, ya mau nggak mau gitu posisinya. Oke ya. Oke, TP-nya kita coba geser sampai sini dulu. 932, sekitar 20 pip. 932. Ya betul di sini. Ya, di sini juga ada area. Di sini juga ada area
support, ada banyak jalan yang terjal sebenarnya di sini ya, untuk dia impuls turun ke bawah. Kalau untuk sesi Asia, karena ini jam 10 pagi ya, sesi Asia itu cenderung volatility-nya kan terlalu kecil ya, jadi pergerakannya itu pelan candlestick-nya. Tapi teman-teman kalau diperhatikan itu biasanya di jam 9 atau jam 10 ya, itu pergerakannya mulai agak agresif. Jadi untuk scalping bisa masuk di situ sebenarnya. Gitu. Kalau udah kesananya lagi jam 11, jam 12 itu udah mulai agak-agak turun. Nah, paling nanti nunggu di sesi London ya, itu jam 1, jam 2 itu udah mulai muncul lagi volatilnya yang lumayan enak gitu. Kalau malam lebih agresif karena sesi New York, teman-teman juga bisa manfaatin gitu ya. Nah, kondisi seperti ini biasanya ini candle flip ya kalau valid. Jadi kalau misalnya candle ini dia tidak bisa menembus area support yang sudah di break dari candle ini biasanya bentuknya itu candlenya bakal berubah ya. Jadi dia bakal ngeflip jadi posisi bearish di sini. Nah, jadi kondisinya dia bakal jadi bearish. Nah, jadi bakal begini terus ke sini, dan sumbunya yang tadi bekas candle yang hijau ya, yang tadi sebelumnya gitu. Di time frame kecil sebenarnya posisi begini tuh dalam kondisi break dan retest ya, break dan retest. Nah, pada kalau kita baca secara reaction dari candlestick sendiri di zoom bentuknya seperti ini. Nah, tapi ini juga bukan berarti retest kita langsung entry ya. Bisa jadi ini fake out kalau misalnya candlenya ini bisa bisa close-nya lagi di atas lagi di sini gitu. Jadi kita masih menunggu konfirmasi. Cuma kalau tadi kan kita sudah posisi entry sell di sini ya, untuk mengejar ke area yang kita set di sini. Begitu. Oke, kita lanjut lagi sambil menunggu azan Jumat ya. Ini sudah posisi break ya. Jadi mau ini, nah posisi SL sudah kita bisa pindah ke area entry untuk mengamankan posisi. Dalam kondisi begini berarti sudah posisi 10 pips running. Teman-teman sebenarnya bisa close position beberapa sambil take profit, dan kita bisa geser take profit ke area yang lebih jauh ya. Di sini dia terkoreksi karena ada area pivot point di sini ya, yang hari kemarin gitu. Tapi karena berhubung ini sangat tipis dan mau Jumatan, jadi kita tunggu sampai dia hit take profit aja, kita close dan kita next entry di di momen lain. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat ada posisi sini ada posisi drop turun ya. Sini ada base yang tadi kita tungguin lama nih, base, dan di sini dia drop. Nah, kita pengen tahu dropnya sampai mana, kita bisa lihat di area kiri. Di sini yang hijau ini ada pivot ya. Kita pakai MT4, pakai indikator pivot. Kita ambil marking ke sini. Lalu di sini juga ada area ini ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ini juga bisa disebut area demand yang lumayan besar sampai sini. Nah, di sini kemungkinan dia akan terjadi koreksi untuk next bisa naik lagi gitu. Oke, kita tunggu saja sampai hit take profit yang ini. Yang penting hasil kita sudah mengamankan posisi ya gitu.
Oke, sudah masuk area take profit. Ini belum TP karena kena split ya. Jadi teman-teman bisa kalau posisi begini bisa close kalau lagi mantengin, kalau enggak juga ya syukur-syukur berarti kalau sudah. Karena biasanya nggak hit nih. Berhubung sudah Jumatan, jadi saya close aja ya. Jadi sudah dalam posisi azan juga, kebetulan deket, jadi bisa nunggunya sambil lihat chart. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Setiap harinya mungkin next saya bakal sering upload seperti ini buat teman-teman belajar. Saya juga sambil belajar. Yang harus diperhatikan bahwa instrumen trading ini tidak ada yang bisa merubah kekayaan teman-teman secara instan. Semuanya memiliki resiko. Jadi pastikan teman-teman trading bukan dengan uang panas ya, dengan uang dingin, santai, tidak terbawa suasana, dan juga miliki psikologis dan mental yang memang cenderung sudah siap ketika dia loss atau profit gitu. Dan target sendiri teman-teman usahakan selalu miliki targetnya itu tidak hanya harian tapi mingguan, dan miliki juga toleransi ketika target harian tidak tercapai namun target mingguan sudah achieve, jadi ya sudah dicukupkan saja. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.